Selamat pagi, bertemu kembali di News Seputar Solo. Saya Alvina akan membawakan beberapa berita wilayah Solo dan sekitarnya, edisi 31 Januari 2022. Pelaksanaan PTM setelah beberapa bulan. Debit Bengawan Solo setelah diguyur hujan sepekan terakhir. Berita pertama diawali dengan berita pembelajaran tatap muka PTM bagi sekolah dasar wilayah Solo yang sudah dimulai sejak 21 September 2021 lalu. Meskipun sekolah telah dibuka dan diizinkan melakukan kegiatan belajar mengajar, namun masih banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh wali murid maupun pihak sekolah. Kabar selengkapnya, simak berita berikut. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bagi anak SD sudah dimulai sejak 21 September 2021 yang lalu. Meskipun sekolah telah dibuka dan diizinkan melakukan kegiatan belajar mengajar, namun masih banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh wali murid maupun pihak sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Tegalsari, Lawean, Surakarta, yang sudah melaksanakan kegiatan PTM sesuai aturan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kami mempersiapkan segalanya agar penularan itu tidak terjadi. Hal ini pun masih tetap dikhawatirkan oleh para wali murid sehingga harus tetap menjaga dan mengingatkan anak-anaknya terkait prokes sekolah. Salah satu cara ngasih tahu harus berarti cuci tangan terlebih dahulu pokoknya tetap jaga prokes lah. Untuk tetap mendukung terlaksananya kegiatan PTM yang aman, pihak sekolah pun menjalankan prokes bagi siswa-siswi di sekolah dengan baik, seperti cek suhu, menjaga jarak, hingga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% untuk jenjang sekolah dasar sudah berjalan. Seperti yang sudah kita lihat suasana di SD Negeri Tegalsari, Surakarta, para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian laporan hari ini, saya Armkusuma dan Satria kembali ke studio. Hujan yang cukup deras mengguyur wilayah Solo dan sekitarnya beberapa hari ini, sesuai dengan perkiraan BMKG yang mengatakan perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Pada tanggal 18 hingga 24 Januari akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Simak berita berikut. Hujan yang cukup deras akhir-akhir ini sering mengguyur wilayah Solo dan sekitarnya. Hal ini mampu menyebabkan debit air Sungai Bengawan Solo naik dan dapat menyebabkan banjir di wilayah bantaran sungai bila sudah mencapai di siaga hijau atau siaga waspada. Normalnya ya di bawah 3 meter. Kalau siaga hijau itu ya 650, siaga kuning ya 750, dan selanjutnya siaga merah di 850. Saat ini 2 meter 89. Itu normal ya Pak ya? Normal. Di bawah 5 meter itu masih normal. Kalau kemarin sempat banjir itu kiriman dari intensitas hujan di wilayah Boyolali cukup lumayan. Kalau hujannya intensitas 1 kali 24 jam mungkin bisa sampai siaga hijau. Sesuai yang dijelaskan oleh Bayu Pengamat Prasaran Pengairan Sungai Bengawan Solo wilayah 4, dijelaskan bahwa debit air saat ini belum berada di titik siaga hijau atau siaga waspada, yaitu hanya di ketinggian hampir 2 meter lebih. Ketinggian air sungai di level aman meliputi di bawah 6 meter. Bila sudah mencapai ketinggian 8 meter lebih, ini bisa menyebabkan banjir di wilayah Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan di daerah bantaran lainnya yang dilewati Sungai Bengawan Solo. Maka dari itu bagi penduduk di wilayah bantaran, tetaplah berhati-hati bila intensitas hujan yang turun di wilayah Solo, Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo terlalu tinggi. Ini dapat menyebabkan debit air sungai naik dan dapat berakibat banjir. Sekian laporan hari ini, Fitri dan Satria, Solo. merupakan awal dari bencana.
Ingat pesan ibu. Tetap pakai masker, cuci tangan, kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan, harus tetap jaga jarak, membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Berita selanjutnya, Pasar Legi Solo yang baru saja direnovasi dan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang ditemani oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming pada Kamis 22 Januari 2022 pukul 10 pagi di halaman Pasar Legi Solo. Ternyata setelah diresmikan ini, Pasar Legi Solo banyak mendapatkan keluhan. Simak berita berikut ini. Pasar Legi berdiri pada masa pemerintahan Mangkunegaran pertama dan mengalami beberapa kali renovasi karena perkembangan zaman. Hingga pada 29 Oktober 2018 mengalami kebakaran hebat dan harus direnovasi secara besar-besaran karena menghanguskan lantai dasar dan juga lantai atas. Setelah selesai direnovasi pada bulan Oktober 2021, tetapi baru sepekan diresmikan, sudah mendapatkan keluhan diantaranya tangga yang terlalu tinggi dan dikarenakan sering berpindahnya pasar darurat. Para pedagang kehilangan para pelanggan. Ini juga menyebabkan belum stabilnya pendapatan para pedagang di Pasar Legi Solo. Pasar Legi Solo baru saja direnovasi dan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada kemarin 20 Januari 2022. Tapi belum sepekan Pasar Legi Solo telah banyak menerima keluhan dan kritik dari beberapa pedagang dan juga pembeli. Simak laporan pedagang Pasar Legi berikut ini. Ya masih sepi lah, saya belum bakul-bakulnya belum nyariin masih susah. Kita kan sudah 3 kali, susah sekali. Di pasar lama, utang nggak nyaur. Terus pindah pasar kedua, ganti babak alas lagi, utang nggak nyaur lagi. Ganti ketiga di sana lebih susah lagi, nggak ketemu bakul, utangnya pada nggak nyaur. Ya itu tadi laporan dari pedagang di Pasar Legi Solo yang sudah direnovasi. Saya Fitri dan Satria kembali ke studio. Selanjutnya, kita akan di kawasan Keraton Surakarta bersama rekan kami Ziko dan Satria yang akan memandu kita berwisata keliling Keraton Surakarta dengan menggunakan skuter listrik yang sedang viral. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alvina Rifah, News seputar Solo. Sampai jumpa. Kota Solo memang terkenal dengan ragam peninggalan kebudayaannya. Salah satunya adalah Keraton Surakarta. Nah, di kawasan Keraton Surakarta ini, saya akan mengajak Anda untuk mencoba wahana baru yang sedang viral di Solo, yaitu skuter listrik. Tanpa basa-basi lagi, kita coba aja perkocok. Mari kita coba. Di sekitar Keraton Surakarta, ada beberapa penyewaan skuter listrik. Saat menyewa, pengunjung akan didata terlebih dahulu dan diberitahu cara pengoperasian skuter listrik. Harga sewa untuk 15 menit pertama yaitu adalah 15.000. Lalu untuk 30 menit hanya membayar 25.000. Dan untuk 60 menit hanya membayar 40.000 saja. Untuk skuternya listriknya ini biasanya bukanya jam berapa, Mas? Kalau kita buka dari jam 10 sampai jam 6 maghrib. 6 maghrib, Mas? Ya, kecuali hari weekend seperti Sabtu Minggu itu kita buka jam 8, kalau enggak jam 9. Nah, langsung aja kita coba skuter listrik ini yang sedang viral ini. Saya muter ke atas dulu ya pemirsa. Seneng, enak, seru. Keliling mana aja tadi? Ya daerah keraton itu terus sampai sini sih. Enak, seru, menyenangkan. Di sekitar keraton juga ada beberapa jasa foto, juga stand makanan dan minuman. Di
Kalian nggak perlu bingung jika kelaparan atau kehausan saat bermain skuter di sini. Saya kayaknya keasikan juga nih pemirsa, sampai ngebut-ngebutan. Hahaha. Tetap hati-hati ya saat mengendarai skuter ini. Nah, untuk Anda yang berada di Solo bisa ikut merasakan keseruan menaiki skuter listrik di keraton ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ziko dan Satria, Solo Jawa Tengah melaporkan.